Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif, kali ini saya akan melanjutkan baca kitab di episode yang ketiga. Melanjutkan pembacaan kitab yang tertinggal di episode yang kedua. Tanpa memperpanjang kalam, saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Empat, malaikat Israfil yang ditugaskan meniup trompet sangkakala di hari kiamat supaya manusia hidup kembali. Menurut keterangan di dalam hadis besar, trompet Israfil itu memang luar biasa jika dibandingkan dengan besarnya bola dunia. Jika dimasukkan ke dalam trompet Israfil, akan masuklah ke dalamnya. Konon, kata Nabi SAW, Israfil kini sudah dipegang trompet itu di tangannya. Sudah siap-siap menanti komando dari Allah untuk meniup trompet itu. Karena tugas Israfil untuk meniup trompet itu pada saat-saat kiamat 3 kali. Pertama, tiupan untuk membinasakan penduduk dunia hingga mati semuanya. Tiupan yang kedua, meratakan dunia sehingga menjadi daratan seluruhnya. Tiupan yang ketiga, membangkitkan manusia hingga hidup kembali. Itulah tugas Israfil. 5. Malaikat Ridwan. Tugasnya mengurus surga. Sudah barang tentu beribu-ribu pula malaikat untuk mengurus surga. Maka malaikat Ridwan sebagai kepala di surga. 6. Malaikat Malik Jabaniyah. Inilah kepala malaikat yang mengurus neraka. 7. Malaikat Rakib dan Atid. Kedua malaikat ini ditugaskan untuk mencatat amal atau perkataan manusia. Rakib mencatat amal perbuatan dan perkataan yang baik-baik, sedangkan Atid mencatat perbuatan atau perkataan jahat. Maka dua malaikat ini buat tiap seseorang. 8. Malaikat Mungkar dan Nangkir. Dua malaikat ini ditugaskan untuk menanya atau memeriksa manusia di dalam kubur. Demikianlah keterangan nama dan tugas malaikat pada bagian masing-masing. Jadi, kita ibaratkan adalah seperti departemen dengan tugas dan menterinya masing-masing. Judul berikutnya yang ke-8, Malaikatul Maut dan Mati. Disebutkan di dalam riwayat ketika Tuhan jadikan Malaikatul Maut, ia diberi tabir beribu tabir yang besarnya seluas segala langit dan bumi. Andai kata air lautan atau air sungai yang berada di seluruh dunia kemudian dituangkan ke atas kepala malaikat ini, setetes pun tidak akan ada yang jatuh ke bumi. Memang malaikat itu berjisim yang latif halus. Ia dapat mewujudkan dirinya yang sebesarnya dan dapat mengecilkan dirinya yang sekecil-kecilnya, sehingga tidak tampak pada pandangan manusia. Sesungguhnya Malaikatul Maut itu adalah malaikat yang menyebabkan datangnya kematian pada tiap-tiap seseorang. Kedatangan maut itu adalah dari sebab ruh yang ada pada manusia dicabut dan dikeluarkan oleh
malaikat itu yang telah diberi tugas untuk mencabut ruh saja. Maka bila ruh itu sudah tidak ada lagi dalam tubuh manusia, lalu tubuh manusia itu menjadi mati, ibarat batu baterai yang sudah tidak ada strumnya lagi. Berarti sudah tidak bekerja lagi. Demikian pula tubuh manusia, karena sudah tidak ada ruhnya lagi, ia sudah menjadi mati. Kita semua sudah yakin dan meyakinkan bahwa semua makhluk yang ada hidup ini pasti akan merasakan mati. Baik manusia, hewan, jin, syaitan maupun malaikat. Seperti firman Allah yang Allah terangkan dalam surat Al-Imran ayat 175. Kullu nafsi zaikatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Hanya saja waktu datang kematian itulah yang berbeda-beda. Ada yang mati waktu sekarang, yakni meninggal sebelum datang hari kiamat. Seperti kita bangsa manusia dan jin, binatang. Dan ada yang datang kematiannya nanti sesudah datang hari kiamat. Seperti bangsa malaikat, iblis, dan syaitan. Namun secara ringkasnya bahwa semua makhluk pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat kita tolak atau kita sengaja menghindarinya. Banyak sekali orang yang takut akan mati. Akan tetapi, ada juga yang ingin lekas-lekas mati. Kedua macam golongan ini adalah keliru alias tidak benar. Yang penting bagi orang masih hidup adalah mencari bekal. Maka salah satu jalan untuk memperoleh bekal adalah takwa. Sebagaimana Tuhan katakan, yang artinya adalah, dan mencari berkahlah kamu, maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Dan menurut istilah syara, yang dinamakan takwa itu adalah melaksanakan perintah agama yang fardu maupun yang sunat, dan sanggup menjauhkan larangan agama yang berat maupun yang ringan. Setelah membaca keterangan di atas, maka gampanglah kita memahami apa yang sebenarnya dikatakan mati itu. Sedangkan kalimat mati itu memang benar ditakuti oleh kebanyakan manusia dan paling disegani oleh manusia. Mau atau tidak mau, akan tetapi jika manusia itu mengerti apa hakikatnya mati itu, tentulah tidak demikian keadaannya. Mati sebagai tadi kita katakan adalah sebagai perpisahan antara ruh dengan tubuh kasar. Dan dalam arti masing-masing telah kembali pangkalan asal semuanya itu, yang berasal dari tanah kembali kepada tanah. Dan yang asal dari alam ruh maka kembali lagi ke alam ruh. Adapun jasad halus ialah ruhani, ataupun dia telah mati namun hubungannya masih tetap berlangsung dengan rohani manusia yang masih berada di dunia ini. Dia masih mengharap sanak kerabatnya yang dicintainya, yang masih hidup, supaya menjadi orang yang baik dan suka beramal sholih. Mereka merasa bahwa kedudukannya sekarang di dalam Bajrah lebih bebas daripada ketika mereka masih berada di dunia dahulu.
di mana waktu masih di dunia mereka banyak mengalami rintangan dan halangan. Oleh karena itu, orang tidak perlu meratapi atau menyesali orang mati. Itu secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang orang meratapi sudah secara berlebihan. Tetapi hendaklah suka mendoakan kepada yang sudah mati. Di samping itu, kita harus ingat pula bahwa mati itu adalah sudah menjadi undang-undang Allah yang sudah ditetapkan. Hidup dan mati tidak akan berpisah. Maka dengan adanya mati, manusia dapat memahami bahwa ia harus tunduk kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena hidup dan mati adalah ciptaan Allah. Sesuai dengan firman dalam surat Al-Muluk ayat 2 sebagai berikut. Yang artinya adalah, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya? Dalam keterangan ayat di atas itu, Allah menyebutkan mati lebih dulu daripada hidup, dengan arti supaya mati itu banyak mendapat perhatian oleh manusia. Sebab mati itu adalah merupakan sebagian pintu gerbang bagi kehidupan yang abadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu washa. Artinya adalah, mati itu adalah pintu dan tiap-tiap orang yang memasuki pintu itu sedang engkau menjadi makanan mati. Maka bagi orang-orang mukmin tidak perlu takut akan mati. Malah mati itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam alam barzah. Sementara menunggu datang masa memasuki alam akhirat. Maka di dalam alam barzah ini sudah dapat melihat apa balasan Tuhan terhadap amal perbuatannya. Maka di saat itu ia telah merasa gembira dengan hasil amal perbuatannya yang tidak mengecewakan. Judul yang ke-9 adalah Riwayat Nur Muhammad. Riwayat Nur Muhammad datang berkunjung kepada 4 unsur, yaitu api, air, angin, dan tanah, atas titah Tuhan yang Maha Esa. Aduh, banyak nyamuk. Pertama, Nur Muhammad datang mengunjungi angin. Dikala itu dilihat angin sedang bermegah-megah, bertiup, berputar-putar. Setelah mendengar Nur Muhammad memberi salam lalu berhenti dan membalas salamnya. Kata Nur Muhammad, "Hai angin, jika engkau sadar dan mengetahui kadar derajat dirimu, niscaya engkau bermegah-megah secara demikian itu. Tahukah engkau kerendahan dirimu?" Jawab angin dengan rasa terkejut, "Tidak, aku merasa puas dengan diriku." Nur Muhammad berkata, "Tahukah engkau, hai angin, meskipun engkau mempunyai tenaga yang cukup besar dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi engkau pada suatu ketika akan dapat diperintahkan oleh manusia, dan engkau akan melayani kehendak manusia." Angin menjawab, "Jika begitu, engkaulah makhluk yang tidak cacat celanya, mempunyai martabat yang tinggi." "Tidak, hai angin, aku adalah makhluk Tuhan yang tidak sunyi daripada kesalahan.
Hanya Allah Tuhan yang maha suci daripada sifat kerendahan dan kekurangan. Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi api. Dilihatnya api sedang berkobar, menyala-nyala dengan dahsyatnya. Maka setelah mendengar Nur Muhammad mengucap salam, lalu berhenti serta menjawab salamnya. Kata Nur Muhammad, "Mengapa engkau tidak membanggakan dirimu dengan kekuatanmu? Apakah engkau tidak tahu bahwa suatu ketika kekuatanmu yang begitu luar biasa dan tenangmu yang begitu dahsyat akan digunakan untuk keperluan hidup manusia?" Mendengar kata Nur Muhammad demikian, terkejutlah api, karena ada lagi makhluk yang lebih kuat daripadanya. Kata api kemudian, "Kalau begitu, beruntunglah engkau, rupanya engkau makhluk yang mulia di sisi Tuhan." "Tidak, aku adalah makhluk ciptaan Tuhan, hanya Dialah yang maha mulia dan maha besar, yang patut mendapat pujian dari makhluknya." Kemudian Nur Muhammad datang mengunjungi air. Dilihatnya air sedang memuaskan dirinya, diperlihatkan tenangnya dan kekuatannya. Mendengar Nur Muhammad mengucapkan salam, lalu berhenti dan membalas salamnya. Kata Nur Muhammad, "Hai air, tahukah engkau akan kekurangan dirimu?" Air menjawab, "Tidak," jawab air dengan terkejut. Nur Muhammad berkata, "Tahukah engkau pada suatu ketika, pada saat yang sangat lama, engkau akan digunakan untuk tenangmu untuk kepentingan hidup manusia?" Kata air, "Jika demikian, engkaulah makhluk yang mulia." Nur Muhammad menjawab, "Tidak, aku tidak lebih hanya sebagai makhluk Allah. Hanya Allah yang patut menerima pujian dan sanjungan dari makhluknya." Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi bumi. Dilihatnya bumi tenang-tenang saja, tidak nampak sifat sombong dan congkak. Ia membalas salam dengan hormat ketika Nur Muhammad mengucap salam. Kata Nur Muhammad, "Akulah Nur Muhammad yang kelak akan menjadi kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Di antara keempat unsur manusia Tuhan, hanya engkau yang mempunyai sifat tawadu, merendahkan diri." Kemudian Nur Muhammad kembali ke hadirat Tuhan yang melaporkan kunjungan kepada keempat unsur makhluk Tuhan itu. Kata Tuhan, "Semuanya sudah aku ketahui. Oleh karena itu, aku bermaksud akan menjadikan tubuh Adam dari tanah, dan akan aku campurkan pula 3 macam unsur itu, yaitu air, angin, dan api." Demikianlah riwayat Nur Muhammad. Judul yang ke-10 adalah 4 unsur dalam tubuh manusia. Dalam keterangan di atas, kita kini akan membahas 4 unsur itu yang ada pada manusia. Ia akan menjadi bahan pelengkap dalam tubuh manusia, maka manakala kurang salah satu daripadanya, maka tidaklah jadi sempurna kejadian manusia. A. Amarah dari unsur api. B. Kemauan dari unsur angin. C. Cita-cita dari unsur air. D. Sabar dari unsur bumi. Untuk menyelidiki lebih lanjut, dapat dibuktikan secara objektif pada manusia. A. Telinga dari unsur api. B. Mata dari unsur air. C. Hidung dari unsur angin. D. Mulut dari unsur tanah. Telinga dari unsur api, karena dia orang mudah tersinggung perasaannya lantaran mendengar cemoohan, celaan, makian, dan sindiran.
Orang lekas menjadi marah jika kena sindiran, hasutan, dan kata-kata menyakitkan hati. Sebaliknya, orang yang menjadi lembut hatinya berkurang amarahnya jika mendengar kata-kata yang baik, sopan, dan merendah, dan menyenangkan. Api akan menjadi padam bila disiram air. Mata adalah unsur air. Air adalah sifatnya adil. Air dapat dibuat ukuran. Misalnya tukang kayu atau tukang batu untuk mendirikan rumah biasanya menggunakan water vase yang menjadi ukuran miring atau datar. Bukankah dengan melihat sinar mata seseorang dapat kita mengetahui orang itu membenci atau mencintai kita? Dapat kita meraba seseorang wanita benci atau cinta, setuju atau tidak dari sinar matanya. Dapat kita memperhatikan sinar mata orang penjahat atau orang baik dari sinar matanya. Suatu pengaduan dan laporan tidak dapat diterima begitu saja jika belum dapat dibuktikan dan dilihat mata. Tidak dapat diakui sah keterangannya atau pengakuannya seorang jika belum disaksikan oleh saksi mata. Mengapa? Karena mata itu unsur air. Hidung. Hidung adalah unsur angin. Ia adalah alat penciuman, alat penunjuk adanya bau-bauan. Dengan dia orang jadi mengetahui adanya bau wangi, bau busuk, anyir, tengik, dan sebagainya. Udara adalah sebagian daripada angin yang tidak bergerak dan udara dapat menyebar bau-bauan dan kemudian ditangkap oleh hidung lantaran hidung ini adalah unsur angin. Mulut adalah unsur tanah. Mulut adalah sama sifatnya dengan tanah. Ia selalu menerima apa saja yang datang kepadanya dan tidak ditolaknya. Coba perhatikan. Tiap-tiap makhluk yang mati, manusia menantang. Tiap-tiap makhluk yang mati, manusia, binatang, daun-daunan, kayu-kayuan, bila jatuh di tanah, apalagi dipendam di dalam tanah, diterima oleh tanah dan lama-lama menjadi tanah. Demikian sifat mulut manusia. Sejak melek matanya, sedari pagi sampai sore sampai ia mau masuk tidur, coba perhatikan berapa macam benda yang masuk di mulutnya. Nasi, ikan, daging, sayur-sayuran, air kopi, air teh, rokok, dan sebagainya. Ini menunjukkan bukti bahwa mulut itu adalah unsur tanah. Itulah keempat unsur tadi yang menjadi bahan pelengkap bagi tubuh manusia. Dan andai kata kurang dari salah satu daripadanya, berarti tidak sempurna lagi keadaan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah itu adalah tempat bercocok tanam. Seperti bertanam padi, menanam cabai, dan sebagainya. Jika orang bertanam bibit, maka yang tumbuh sudah tentu pohon padi. Bila orang menanam bibit cabai, maka akan tumbuh pohon cabai. Dan belum ada kejadian orang menanam bibit bawang, lalu jadi tumbuh pohon cabai dan sebaliknya. Demikian pula mulut manusia jika digunakan untuk menyebar kebaikan di tengah manusia, maka kebaikan pula yang akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat manusia. Dan andai kata jika sebarkan fitnah dan hasutan di tengah-tengah manusia, maka kekacauan dan keonaran yang akan tumbuh sebagaimana pepatah Arab mengatakan. Mendapat bahaya seorang dari karena lidah, akan naik derajat seseorang dari karena tutur katanya yang bagus. Misalnya seorang pedagang, dagangannya jadi laris dan cepat laku karena
propagandanya. Demikianlah keterangan 4 unsur sebagai bahan pelengkap diri manusia. Saya sudahi dulu pembacaan ini, dan episode selanjutnya kita tunggu ya sahabat. Saya sudahi. Jika ada tutur kata yang salah, perkataan atau intonasi, itu semata-mata dari saya. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.